Santet itu selalu identik dengan benda pecah beling nggak? Kayak misalnya kaca, paku. Itu definisi santet kayak gitu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya itu kan buhul yang dimana ajian teluh sama ajian santet itu hampir sama. Tapi bedanya teluh itu orang ngerasain per sekian detik nggak bisa napes. Kayak nyawanya mau diambil. Nah kalau santet yang benar-benar dominan santet, itu memang harus ada benda-benda itu. Benda-benda berkarat sih sebenarnya yang kita butuhin. Pecahan silet, terus jarum, terus peniti. Dia butuhnya paku yang berkarat. Terus butuh lagi ada jinten, ada lada. Lada buat apa? Lada hitam. Terus anak tikus, tahu Ustadz anak Cindil tikus ya, cindil. ya, apa? Cindil kalau bahasa Banyumasnya cindil apa Sono anak cendol. tikus. Oh beda. Itu anak tikus sama si apa namanya? Anak kuburan. Anak kuburan. Diapain tuh? Dijadiin satu, ada namanya, ada rambutnya, terus kita balut. Nah, itu kita taruh di kendi. Nah, nanti baru pecahan beling itu kita aurin di atas. Oh, berarti dibebek dulu? Dibebek dulu, tapi yang nggak sampai halus banget ya. Mainin di dalam kendi itu, di dalam kendinya pun ada mainannya juga di dalam. Ada tanah kuburan, darah mens, segala macem. Jadi diaduk jadi satu, baru buhul itu kita main pakai bola. Kita lempar. Bola api. Oh. Bukannya banaspati, tapi memang pure bola buhul. Itu untuk kita kirimkan ke rumah target. Yang nyasar, masuk ke tubuh? Enggak, biasanya enggak di badan. Ke tanah dulu. Nanti saat masuk ke dalam rumah, dia alas kepala dia tidur. Jadi biasanya masuk tuh nantinya mendem di dalam ubin. Nah itu pecah dulu tuh. Pecah di atas kepala, pecah. Sorry, yang pecah apanya? Ubinnya pecah? Enggak, si buhulnya itu pecah. Buyar. Jatuh dia. Jatuhnya itu nanti dari kepala baru ke badan. Nah nanti bentuknya itu bisa jadi nyata. Bentuk si kayu, si semuanya itu yang ada di situ ada. Kalau memang ada orang spiritualis yang bisa ngerti buat ngambil. Biar jadi utuh. Termasuk tikusnya? Iyalah. Maksudnya masuk ke dalam perut? Ya, grogot. Walaupun kasat matanya dia itu secara goib masuk, tapi yang dirasakan manusia kan jadinya nyata. Karena nyatanya aja ada. Kok bisa di bawah tempat tidur sedalam 60 meter ada benda itu gitu. Bentar, ini penasaran nih. Tadi kan waktu awal kita membahas sihir katanya sihir 15 cm nggak bisa masuk tanah. Oh ini bisa masuk? Ya masuknya kan goib dia. Harus terjun. Ibaratnya dia harus tetap mendem ke bawah karena udah kesebar. Kan saya bilang pecah nih. Dari pala dia lari ke bawah terus nyebar apa yang kita butuhin. Nah nanti ampasnya turun ke tanah lagi kan udah habis. Nah saat ditemukan sama spiritualis itu dalam keadaan bentuknya nyata. Apa bentuk yang ada di dalam tubuh orangnya? Biasanya pecah-pecahan si beling, serabut-serabut kayu, rambut-rambut kecil, rambut halus. Kalau memang spiritualis itu bisa mengeluarkan tanpa ngambil di dalam tanah, tanpa membongkar tanah, itu si pecahan siletnya pun bisa keluar. Tapi resiko yang dihadapin sama pasien bisa berdarah juga, bisa makin parah mindset otaknya. Iya jadi sih, iya. Disarankan lebih baik ngambil si bentuknya aja, jangan di badannya. Karena kalau ngambil di badan, di bawah belum diambil, sama aja. Nggak sembuh juga. Dia akan ngerasa gini, kemarin saya habis diambil paku di perut sama spiritualis A. Tapi kok 2 minggu kemudian kambuh lagi. Loh kebanyakan yang ngambil cuma bohongan. Nah kan si Samsudin tuh. Iya karena jangan sampai diambil sebenarnya ditarik nyata. Gak bisa. Berarti tetap wujud goib aja kan kayak gitu. Karena goib hadir goib, pulang pun goib gitu. Jadi kan ibaratnya kembali ke prinsip tadi tawakal itu tadi betul. Kan ya tawakalnya. Seorang ibu, jadi beliau maaf ya kemaluannya gatel panas, itu udah berbagai macam obat beliau konsumsi nggak ada efek sama sekali. Pas saya ruqyah rumahnya, habis itu biasa nggak feeling ya intuisi kan, kayak dapat ilham gitu. Saya pengen manjat apa namanya? Jadi rumahnya itu kan kayak gini ya. Jadi ada apa tuh namanya Mas? Batasan itu. Tak longok kayak gini, kok ada kresek di tindih sama batu. Terus saya bilang ke drivernya kan waktu itu, driver Trans 7.
Tolong dong itu diambilin di bawah. Beliau ngambil, beliau muntah-muntah terus ininya merah tangannya. Nah, isinya itu, ini saya nggak tahu itu kepala lele atau darah didih. Karena udah busuk. Ya, udah bau. Dan ketika dihancurin, jadi cairan merah. Ya mungkin nggak mungkin kepala lele ya, tapi darah gitu atau mungkin ati. Nah, nanti saya liatin. Yang aku dapetin di salah satu komplek TNI. Ada teh? Ada nanti ada fotonya. Kita ya di balik kamera. Kita lihat di sini ya. Ada, itu saya sekali-kalinya dapetin dalam keadaan masih becek, masih basah. Memang ada kayak gitu ya? Ada. Itu darah apa sih? Kalau yang itu saya nggak tahu dia pakai darah apa, tapi kalau saya kan itu, saya darah mens yang diaduk sama tanah kuburan. Yang mungkin di TNI itu juga baunya. sama? Kayaknya sama, baunya itu. Nah itu ditusuk pakai ini teh, ditusuk pakai tusuk sate. Oh itu tusuk sate, kalau ada tusukannya. Itu tusuk sate. Bambu ya, dia pakai bambu. Ada 3 kalau nggak salah waktu itu. Saya lepasin kan, satu persatu, terus saya siram air ruqyah, terus tak hancurin semuanya. Habis itu sembuh, betul-betul sembuh. Iya. Kalau saya sebel sama orang itu, cuma pakai darah menstruasi saya lepetin, ibaratnya lewetin di mulutnya dia akan bintik kayak orang kena kanker mulut. Wih. Terus saya mau di kakinya dia biar ngebosok, ya udah tinggal lewetin doang. Karena ada ajiannya kan. Sebenarnya saat kita menempelkan itu, bukan tangan kita lagi yang bermain, tapi di mana jin itu yang akan menjilati badan seseorang. Karena apa? Darah menstruasi kita ini kan umpannya dia. Kayak ikan kan, ikan dikasih langsung datengin itu. Hanya itu sih. Jaminannya cuma satu, Ustaz. Siapapun akan bisa kena santet. Kecuali dia tawakal sama yang di atas. Sudah. Benar. Siapapun Tuhanmu, bagaimana apapun itu agamamu, kalau bertakwa sama Tuhan, saya yakin itu akan sulit. Tapi kalau udah nggak pernah sholat, otaknya overthinking, mikirnya kena santet, saya nggak pernah salah. Lupa sama Allah. Kayak teguran aja. Di masing-masing agama, ini agak pinggir jurang deh. Iya, di masing-masing agama kan punya tata cara pengobatan mirip ruqyah. Ada eksorsisme, ada yang lain-lainnya. Menurut pengalaman Teteh, yang paling ngefek itu yang mana? Agama mana? Pakai tata cara yang mana? Buddha sama Hindu. Itu paling ngefek. Kenapa itu? Atau sang yang kasih sayang aja dia. Dari Islam enggak? Ya kalau Islam udah pastilah. Kan dari berarti yang lain. Ya oke. Maksudnya selain Islam, ada selain Islam ada Hindu sama Buddha. Iya. Itu yang paling ngefek, ngena. Karena dia mainnya jalur dia juga langit. Karena main leluhur juga. Lah kan Kristen juga kan jalur kan? Enggak, bukan. Kalau Kristen itu kan ke doa. Hanya doa aja. Doa, dia melakukan doa, tetap doa. Tapi kalau dibilang ini kan untuk menghilangi ilmu hitam ya, sihir. Kenapa saya bilang Hindu dengan Buddha? Saya sudah pernah praktekkan ini kepada target-target saya. Hindu sama Buddha? Iya. Terus jadi saya kan punya pasien kan udah lintas mana aja nih. Agama apapun, gak cumanya Islam ya. Ya Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, semua udah. Dan yang saya bilang, wah keren juga nih bisa bikin saya pun ngedown. Sampai radiasi dia jauh, cuma doa itu bagi saya doa itu aja. Ya lebih doa Yunus lebih kena. Itu 30%-nya kena juga ya dari Hindu sama Buddha. Intinya dari doa Islam, Hindu, Buddha ini ada karena mengedepankan sifat welas asih. Iya, kasih sayang. Rahman Rahimnya Allah ya. Iya. Maksudnya kalau di Islam Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kan itu. Intinya santet kalah dengan jiwa yang penuh kasih. Betul. Wah, mantap. Lebih ke arah apa ya? Ke situ sih sebenarnya. Cuma ya tetap Islam yang paling kuat, cuma saya dapat ajaran ini saat di hitam baru saya pahami. Ya khawatirnya kan mentang-mentang Islam lo makanya ngomongnya Islam. Tapi memang aslinya efeknya memang Islam ya yang paling kuat. Paling kuat banget. Masya Allah. Intinya orang yang kesehariannya penuh kebahagiaan, kasih sayang dari keluarganya, itu susah ya kena santet? Susah. Nah, ini tujuannya, Ruqyah Love Story. Guys. Oh ya benar. Supaya orang-orang itu peduli sama keluarganya kan? Mandinya mandi kembang lagi itu nggak boleh. Dalam ritual yang namanya pengobatan
apapun jenisnya nggak bisa pakai mandi kembang. Sama aja ngisi, menambah energi dia. Kembang itu untuk ditabur untuk orang mati. Oh, berarti ibaratnya mengikuti tradisi ya? Iya. Kan biasanya pakai parfum juga bisa tuh. Lebih enak pakai parfum, tapi si pasiennya ini jangan mandi kembang 7 rupa. Oh, nggak boleh ya kalau kembang. Kayak misalnya udah kembang 7 rupa pakai minyak duyung ini kan bukan orang mati. Iya. Intinya pakai daun bidara malah Nah, oke, daun kelaras, daun pisang yang kering kita gosok nggak apa-apa. Daun jati, daun salam nggak apa-apa. Tapi jangan pakai kembang. Saya biasanya pakai yang paling efek dulu apa untuk? Dulu paling efek itu sebenarnya air kelapa. Oh, air kelapa? Air kelapa dengan dia doa ya. Itu kena. Terus kita ngefek. Nah kalau dia ngerebus sambil baca doa, pas sholawat, itu kena. Masih ada efeknya. Tapi balik lagi, biasanya kalau ritual itu dilakukan sama si target kita berulang-ulang kali, baru itu yang bisa ngikisin. Tapi kalau cuma sekali enggak. Kaki saya di sini melepuh, saya stop itu. Saya mendingan stop daripada saya mati. Ada kan sukmanya mereka kita gantung semuanya dengan mainan kita. Kita kan punya mainan di satu ruangan kan. Kalau itu udah lama-lama ada tali yang kita pasang itu dikit lama-lama kekikis dia mau jatuh berarti dia mau sembuh. Ya kita harus waspada daripada kita yang mati, mending kita serahin, kita lepasin. Berarti lepasin aja ya. Saya mau nanya, kenapa harus kelapa teh? Bisa nggak misal cairan detok lainnya kayak misal daun gandarusa atau daun sirsak itu kan bisa buat ibaratnya detok ya, mengeluarkan toksin. Bisa nggak? Apa memang khusus kelapa? Karena kalau yang saya tahu kenapa juga saya jadi pakai kelapa itu, kelapa itu satu-satunya air yang tidak dijamah tangan manusia.